Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah perjalanan yang jujur aja bikin deg-degan, tapi juga seru banget. Gimana sih caranya seseorang bisa diterima kerja di bank? Yuk kita ikuti jejak satu pelamar dari A sampai Z, biar kebayang semua tahapannya. Sering kepikiran gak sih sebenarnya apa aja yang harus dilewatin buat bisa dapat kerja di bank? Apa aja yang dilihat? Nah, tenang, rasa penasaran kalian bakal terjawab tuntas di sini. Oke, biar kebayang, ini nih peta perjalanan kita. Pertama, kita intip gerbang pertama, yaitu seleksi berkas. Lolos dari situ, kita lanjut ke kesan pertama di wawancara awal. Terus, siap-siap hadapi rintangan aneka tes. Abis itu, kita gali lebih dalam lagi di wawancara kedua. Lalu ada uji kelayakan, sampai akhirnya, jeng-jeng, keputusan akhir. Udah siap? Langsung kita mulai aja ya. Oke, petualangan kita dimulai dari sini, di gerbang pertama. Bayangin aja di tahap inilah tumpukan lamaran paling banyak dan saringan pertama yang paling ketat pun dimulai. Nah, sebelum kita bedah satu persatu, coba lihat dulu deh peta lengkapnya. Kelihatan kan alurnya? Mulai dari seleksi surat lamaran di paling atas, terus turun, ngelewatin berbagai macam tes dan wawancara, sampai akhirnya tiba di keputusan penerimaan. Anggap aja ini GPS kita buat ngikutin perjalanan si pelamar. Jadi, apa sih sebenarnya seleksi surat lamaran itu? Gampangnya, ini tuh seleksi administrasi, kayak pos pemeriksaan pertama gitu, di mana semua dokumen kamu dicek satu-satu. Tujuannya cuma satu, mastiin kamu punya tiket buat lanjut ke babak berikutnya atau enggak. Simple, tapi krusial banget. Terus, apa aja sih yang dicari di tiket masuk ini? Macam-macam dan semuanya penting. Mulai dari usia, latar belakang pendidikan, jurusan sama tahun lulusnya dilihat banget, terus IPK, pengalaman kerja kalau ada, sampai keahlian lain kayak sertifikat kursus. Dan yang paling dasar tapi sering disepelekan, kelengkapan dokumen. Kurang satu aja, bisa langsung gugur loh. Jadi ini benar-benar saringan pertama yang krusial. Nah, buat para pelamar yang berhasil lolos dari seleksi berkas, selamat. Tapi tantangan berikutnya udah nunggu. Selamat datang di panggung kesan pertama, wawancara awal. Wawancara pertama ini tujuannya tuh praktis banget. Pertama, buat ngecek ulang bener nggak data yang kamu tulis di lamaran. Terus biasanya kamu juga bakal disuruh ngisi formulir lamaran resmi dari banknya. Nah yang menarik nih, penampilan fisik, kayak tinggi badan dan cara kamu ngobrol itu juga dinilai. Penting banget, apalagi buat posisi yang langsung ketemu nasabah, kayak teller atau customer service. Udah ketemu langsung, sekarang waktunya pembuktian di atas kertas. Pelamar kita sekarang masuk ke babak yang mungkin paling bikin deg-degan. Rintangan aneka tes. Ini semacam maraton buat otak dan mental. Jadi, buat apa sih ada tes tertulis segala? Gini, kalau wawancara awal itu panggung buat cerita, nah tes tertulis ini panggung buat buktiin. Semua yang kamu bilang pas wawancara, sekarang harus bisa dipertanggungjawabkan lewat jawaban yang bisa diukur. Isi tesnya sendiri ada beberapa bagian. Ada tes pengetahuan umum, tes bahasa asing kayak bahasa Inggris, matematika dasar, dan yang penting juga, tes pengetahuan seputar pekerjaan yang kamu lamar. Jadi ini benar-benar ujian buat ngukur wawasan sama skill dasar kamu secara menyeluruh. Selain tes kemampuan teknis, ada juga tes psikologi. Nah, ini bagian yang lebih dalam. Tujuannya bukan cuma buat lihat kecerdasan atau bakat, tapi juga kepribadian. Coba lihat deh, ada poin kejujuran, loyalitas. Kenapa ini penting banget? Ya karena kita ngomongin industri perbankan kan, di mana kepercayaan itu nomor satu. Karyawan tuh bakal megang uang, megang data nasabah yang super rahasia. Jadi bank harus 100% yakin kalau orang yang mereka rekrut itu punya integritas yang top. Lolos dari serangkaian tes yang menguras pikiran, perjalanan pelamar kita belum selesai. Sekarang saatnya masuk ke obrolan yang lebih mendalam, yaitu wawancara kedua. Kalau wawancara pertama tadi lebih ke verifikasi dan penampilan, wawancara kedua ini beda banget. Di sini yang dilihat itu cara kamu berpikir, gimana kamu ngasih pendapat, gimana kamu nyikapi masalah, dan yang paling penting, bisa nggak kamu cari solusi buat kasus-kasus yang berhubungan sama pekerjaan. Di sini juga biasanya mulai ada obrolan soal ekspektasi gaji, tunjangan, dan jenjang karir ke depannya. Wah, udah deket banget sama garis finish. Tapi tunggu dulu, ada dua gerbang terakhir di tahap uji kelayakan ini. Tujuannya buat mastiin si kandidat ini bener-bener siap, baik secara fisik maupun secara personal buat gabung sama tim. Gerbang pertama, tes kesehatan. Tujuannya simpel aja, buat mastiin calon karyawan itu sehat jasmani dan rohani. Kenapa?
Karena kerja di bank itu tekanannya lumayan tinggi dan sering dikejar deadline. Jadi, kondisi fisik dan mental yang prima itu wajib hukumnya. Dan gerbang kedua, ini dia, wawancara sama calon atasan langsung. Momen yang paling menentukan mungkin. Kenapa? Karena ini bukan lagi soal bisa jawab soal atau enggak, tapi lebih ke klik atau enggak. Cocok gak chemistry-nya? Si calon bos ini bakal mikir, oke, anak ini pinter, tapi kira-kira enak nggak ya kerja bareng dia setiap hari? Nah, disinilah faktor kecocokan personal jadi penentu utamanya. Semua rintangan udah dilewati. Sekarang, tiba saatnya pelamar kita menanti vonis. Inilah babak penentuan dari seluruh perjalanan ini. Keputusan akhir. Penting buat diingat. Keputusan diterima atau enggaknya itu bukan cuma dari satu tahap aja. Tim seleksi bakal ngumpulin semua hasil dari awal banget sampai akhir. Semua data, hasil tes, catatan wawancara, semuanya digabungin buat tentuin siapa kandidat yang paling pas buat perusahaan. Oke, sampailah kita di ujung proses seleksi. Pelamar kita, entah itu diterima atau mungkin belum rezekinya, udah ngelewatin maraton yang panjang banget. Tapi coba kita renungkan sejenak. Apakah ini beneran sebuah akhir? Atau justru ini baru awal dari sebuah perjalanan karir yang sesungguhnya? Menarik buat dipikirin. Makasih banyak ya udah menyimak.